Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman elektrizen, berjumpa lagi dengan saya di channel Info Elektrik. Di video kali ini saya akan membahas tentang perakitan panel motor 3 pas menggunakan sistem forward reverse, di mana rangkaian ini banyak sekali digunakan di sebuah industri yang menggunakan motor-motor 3 pas seperti tabel lift, conveyor, buka tutup valve, dan juga pintu-pintu bagasi yang memerlukan sistem bolak-balik dengan menggunakan motor listrik. Oke, sebelum lanjut ke perakitan instalasinya, ada baiknya simak terlebih dahulu intro berikut ini ya. Nah, di sini sudah terdapat beberapa komponen yang sudah terpasang pada panel ya. Komponen-komponen yang digunakan pastinya sudah sangat familiar bagi teman-teman yang mempelajari teknik elektrik ya. Seperti kontaktor, breaker, push button, dan yang lain-lainnya. Oke, untuk pemasangan kabelnya, saya akan mulai melalui kabel kontrol. Untuk standar kabel kontrol yang digunakan biasanya mulai dari 0,75 mm sampai dengan 1,5, tergantung dengan kapasitas komponen yang diperlukan ya. Baik, yang pertama di sini sudah terpasang kabel input RST dari breaker MCCB 3 pas dan kabel netral yang diambil dari output power dari distribusi. Selanjutnya, jumperkan kabel dari salah satu kabel RST tadi ke input MCB 1 pas. Keluarannya masuk ke push button NC yang nomor 1. Nah, otomatis ketika MCB di-on-kan, maka push button NC akan mendapatkan arus listrik. Seperti yang sudah kita ketahui, biasanya push button itu memiliki dua kontak NO dan NC, dan di setiap kontaknya memiliki nomor 1 dan 2 untuk NC dan 3 sama 4 untuk NO. Contohnya seperti ini ya. Berikutnya dari nomor 2 push button NC masuk ke nomor 3 push button NO yang reverse, dan outputnya ditujukan ke NC kontaktor 1 atau K1, dan keluarannya masuk ke A1 kontaktor 2 atau K2. Kenapa nomor 4 dari push button NO dipasangkan ke NC kontaktor? Nanti saya akan jelaskan kembali ya. Kita lanjut dulu untuk pemasangan kabelnya. Dari nomor 3 push button NO, yang ini kita masukkan ke NO kontaktor 2, dan NO nomor 44 pada kontaktor dipasangkan ke coil A1 kontaktor 2. Untuk pemasangan kabel di push button forward sama dengan yang sebelumnya ya. Mulai dari push button NC stop masuk ke nomor 3 push button NO forward, dan yang nomor 4-nya masuk ke kontaktor 2 NC, lalu diteruskan ke coil A1 kontaktor 1. Berikutnya pasangkan lagi dari nomor 3 push button NO yang forward menuju ke NO 43 kontaktor 1, dan outputnya nomor 44 masuk ke A1 kontaktor 1. Nah, kenapa tadi dari push button NO dipasangkan di NC kontaktor? Karena di sini saya menggunakan sistem interlock ya. Jadi, apabila tombol forward kita hidupkan, maka kontaktor 1 akan bekerja. Pada saat motor berputar secara forward, tombol reverse jika ditekan atau di start tidak akan bisa bekerja karena sudah terinterlock di NC kontaktor 1. Jadi apabila ingin mengubah putaran dari forward ke reverse, harus dimatikan terlebih dahulu melalui tombol stop, baru tombol reverse dapat bekerja. Baik, berikutnya saya lanjutkan untuk pemasangan jalur kabel untuk lampu indikatornya. Untuk lampu indikator reverse bisa kita ambilkan melalui output push button reverse atau dari NO kontaktor 2, sama saja. Pasangkan lampu indikatornya ya. Sedangkan lampu indikator forward sama saja. Bisa diambilkan melalui output push button forward menuju ke lampu indikator.
Gunanya ketika tombol forwardnya ditekan, lampu indikatornya juga akan menyala. Begitu juga tombol reverse, sama saja ya. Dan berikutnya pasangkan lagi kabel dari MCB satu pas yang ini tadi ke 95 atau ke 96 thermal overload relay. Di sini saya memasangnya di port 95, lalu jumperkan dari 96 ke 97. 97 ini posisinya NO ya teman-teman. Selanjutnya dari 98 yang ini masuk ke lampu indikator warna kuning. Ini difungsikan ketika terjadi overload atau kabel RST yang menuju ke motor ada yang lepas, maka lampu indikator kuning ini akan menyala, menandakan bahwa motor akan ada bermasalah. Selanjutnya untuk kabel netralnya dipasangkan pada koil A2 pada kontaktor 1 dan kontaktor 2 dan juga pada lampu indikatornya. Nah, untuk pemasangan kabel kontrolnya seperti itu ya. Oke, berikutnya pemasangan kabel daya pada kontaktor. Langsung saja RST-nya masuk ke input kontaktor 1 dan juga jumperkan ke kontaktor 2. Output dari kontaktor 2, kabel R yang ada di T2 masuk ke T6. Kabel S yang ada di T4 masuk ke T4 dan kabel T yang ada di T6 masuk ke T1. Harus dibalik ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Supaya ketika kontaktor 2 bekerja, maka putaran motor akan berputar balik berlawanan arah jarum jam. Dan dari output TOR atau thermal overload relay dipasangkan ke motor 3 pas. Untuk pemasangan jalur kabelnya sudah selesai. Selanjutnya saya akan mencoba simulasikan sistem kerjanya ya. Oke, saya akan nyalakan terlebih dahulu MCB-nya. Setelah MCB menyala, tekan tombol forward, maka kontaktor 1 akan bekerja dan motor berputar maju searah jarum jam. Nah, terlihat di sini lampu indikatornya juga menyala pada saat tombol forward disetar ya. Ketika kontaktor 1 bekerja, tombol reverse gak bisa menjalankan kontaktor 2 karena di sini sudah terpasang self holding atau sistem interlock. Jadi jika ingin merubah putaran motornya, harus dimatikan terlebih dahulu dengan menekan tombol stop. Lalu tekan lagi tombol reverse-nya, maka putaran motornya akan berbalik. Jadi sistem ini saling mengunci ya teman-teman. Pada saat kontaktor 1 aktif, maka kontaktor 2-nya akan mengunci, begitu juga sebaliknya. Nah, sistem interlock ini juga dapat difungsikan sebagai pengaman pada perpindahan putaran motor dan juga pada kontaktor. Jadi jika menggunakan sistem interlock ini, maka akan ada jeda untuk perpindahan motornya karena harus menekan tombol stop terlebih dahulu agar dapat membalikan putarannya. Tentunya jika menggunakan sistem interlock ini akan lebih aman untuk menghindari terjadinya bentrok di kontaktor pada saat perpindahan putarannya. Selanjutnya lampu indikator kuning akan menyala di saat motor terjadi overload. Yang sering saya temui penyebab motor terjadi masalah, contohnya seperti masalah overload itu pada bearing motor yang sudah haus dan kabel yang dikoneksikan ke motor kendor. Ini akan menyebabkan overload, bahkan motor bisa terbakar. Nah, oleh karena itu industri-industri yang banyak menggunakan motor 3 pas seperti ini tentunya sangat banyak membutuhkan teknisi maintenance mesin agar bisa menjaga kualitas mesin agar dapat bekerja secara normal. Nah, sampai di sini dulu pembahasan untuk rangkaian motor 3 pas forward reverse ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video teknik listrik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya Elektrician.